Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. One Piece. Nah, gimana? Mantap gak guys suaranya guys? Harusnya ini kalau nggak bagus ya berarti agak sia-sia bikin setup ini ya. Kita udah pakai mic yang cukup proper karena untuk yang di Surabaya kalian bisa siap-siap untuk bikin podcast sendiri secara profesional guys. Yes. Nanti linknya ada di deskripsi ya, spoilernya. Mantap. Langsung iklan. Ya, jadi kita akan membahas sebuah anime, tentu saja One Piece, yaitu episode spesial khususnya dari Fan Letter, One Piece Fan Letter. Itu guys. Dapat dan nonton belum? Tampar dulu. Ini bumpernya untuk itu apa ya? Apa ya? Wano harusnya. Oh, iya. Cuma saya malas nyari lagi, adanya ini udah ini aja. Ya, jadi mungkin Nggak, bahas berita dulu, berita. oh iya, ini bagus. Sebelum kita bahas One Piece Fan Letter, kita bahas dulu berita di sekitar dunia One Piece. Yaitu Ya, berita pertama yang pastinya udah pada tahu yaitu Pada tahu. anime One Piece Hiatus. hiatus selama 6 bulan. 6 bulan guys. Ya, itu kayak cukup lama sih. Ini kayaknya pertama kalinya dalam sejarah One Piece animenya hiatus sampai 6 bulan. Memang dulu pernah tak? Pernah paling kayak 1 minggu, 2 minggu atau paling Iku nggak hiatus jenenge libur. ya paling sebulan mungkin ya. Aku ya nggak tahu sih. Tapi nggak pernah selama ini. Jadi ini kayak sejarah baru dunia per One Piece-an. Nah, kalian pendapat kalian gimana tentang hiatusnya? Kalau oh ya by the way kalau para pendengar belum tahu, yang nonton anime itu aku sama Grace sih. Jadi tiap minggu itu kita nonton. Sampai terakhir 1122 ya. Ya, yang Garp. Gap. Tapi sama kalau Okichi. Hans kayaknya nggak nonton ya. nggak, kalau anime aku nggak nonton. Nah, gimana tanggapanmu soal hiatusnya? Sebenarnya tidak terlalu ngefek. Aku sih nggak. Tapi itu terakhir sampai mana? Maksudnya sudah sampai arc mana? Terus dikat. Sampai Egghead, Egghead. sampai Kobe Dikat lawan terus kelar. belum, baru setengah. Baru berusaha Oh, kabur. Sampai terakhir Garp Belum sih. kabur dari apa? Pulau apa? Yoshinoya. Yoshinoch. Ya, pulau itulah. Pulaunya Blackbird itu. Nah, itu kan endingnya Garp tertinggal, udah ending di situ. Terus libur 6 bulan. oh ya itu. Kalau ya aku sih emang nggak terlalu ngefek karena kan nggak nonton anime, Hmm. lebih ngikutin manganya. Karena kan lebih cepat juga tuh. Ya, Katanya Tapi katanya nih mereka bikin karena ini tuh. mulai Memang kejar-kejaran. akhir-akhir ini akhir-akhir ini kan animenya lebih ngebut gitu. Mm-mm. Dulu kan soalnya banyak filler. Sudah sejak berapa akhir ini nggak ada filler. Nggak ada. ya betul. Dan Habis terakhir Wano tuh langsung nyambung Egghead. heeh, Udah sesuai pacingnya yang di manga. ya, Mungkin ya mereka mau ngakalin itu sih. ya, dan sebagai gantinya mereka ngasih arc yang sebelumnya atau arc yang sudah lalu yaitu Fishman Fishman. Island di remaster. Ya. Dan itu udah ada cuplikannya di Senator juga di endingnya. Apanya? Cuplikan. Cuplikan. Kayaknya aku belum lihat sih. Aku baru lihat kayak ada foto-foto, screenshotnya. Kamu udah nonton Senator belum? Kalian? Sudah. Masa Sudah. terakhir ada? Oh, ada ya? Nggak tahu. Ada habis tamat itu. Nonton di mana? Di Netflix. Oh nggak tahu ya di Netflix ada nggak? Hmm. Gua nonton di itu apa itu nama websitenya? Ikiye, Iya. B Station. Ikiye ya.
lupa gue, pokoknya ada satu itu lagi. Dia duluan lebih dulu daripada Netflix premiernya. Ada Ya. kayak acara minggu depan itu loh. Karena ada bisa cuplikan. Selanjutnya. Netflix nggak ada kemarin ya. Nggak ada. Terus kabarnya kan harusnya mulai minggu ini. Kok aku sempat baca di online katanya Minggu depan. diundur minggu depan. Undur lagi. Ya itu. Ya itu masih dirapikan. Kenapa kok Fishman Island yang di remake gitu ya? Nah, ini muncul teori-teori tentang One Piece remake. Ada teori bahwa nanti yang di remake oleh Wit Studio yang dari awal itu cuma sampai bukan, cuman sampai perang Marineford. Ada teori yang ngomong gitu. Sehingga setelah Marineford akan digarap ulang oleh Toei. Dengar-dengar sih gitu ya. Rumornya. Rumor atau teori orang-orang lah lebih tepatnya. Maksudnya dari Fishman ke Marineford mundur? Dari Fishman ke Marineford. Enggak. Kan Wit Studio mau bikin One Piece dari awal lagi. Oh, sampai Marineford. Kemungkinan ya nanti kan dari East Blue, Alabasta, mentok sampai Marineford nanti. Orang berspekulasinya gitu. Jadi untuk soalnya kalau yang di Toei kan di remaster, ya kayak dibikin ulang dengan grafik yang sekelas terakhir inilah. Kurang lebih kualitas gambarnya. Ya banyak orang yang berteori nanti setelah Fishman kan dilanjutin Egghead lagi. Terus 1-2 tahun break lagi, dilanjutin lagi Punk Hazard, Dressrosa. Gitu. Itu sih. Teori. Jadi istilahnya fillernya diganti proyek ini. Ya. Dan itu sangat jenius sih. Ada filler cerita-cerita kayak Afi, terus apa yang waktu di Marin itu G8. G8. Oh, Oh ya. Udah nggak ada cerita-cerita sampingan lagi. Jadi mereka daripada filler mesti ngarang cerita apa, lebih banyak harus istilahnya mikirnya harus lebih banyak tuh. Terus mending kita bikin ulang aja arcade yang sudah ada tapi yang dibuat lebih bagus dengan kualitas ya. Dan episodenya juga lebih dipadetin dari 60-an episode jadi cuman 20-an kayaknya untuk Fishman. Iya. Oh iya? Padat banget. Ya sekitar 6 bulan itu. 6 kali 4 20 episode 25 lebih lah. Ya itu. Itu kayaknya lebih secara pendapatan kayaknya orang lebih nonton sih daripada filler-filler apa sih. Nggak penting tuh orang skip. Mending kita bikin Fishman aja. Pinter sih penontonnya juga seneng. Oh Fishman. Aku ya seneng sih. Karena terakhir kali yang aku sama Grace bahas Ark. Itu kita skip Fishman karena sempat bosen. Jadi kita bisa bikin lagi. Akhirnya istriku nonton One Piece Fishman. Emang sebelumnya Fishman lanjut akhirnya. Ya? Sebelum Fishman Marineford. Oh iya. Ya itu. Tapi kenapa juga mereka remake-nya di Fishman Island? Karena melanjutkan dari Van Letter ini. Kan Van Letter ini settingnya di Sabodi setelah Marineford. Nah itu kan setelah itu kan mereka jalan ke Fishman Island. Iya. Nah itu. Kalau kemarin aku soalnya kan, nah itu ada cuplikannya itu. Jadi aku kesannya kayak, oh abis ini lah pertolongannya berlanjut ke sini gitu. Ya masuk juga sih itu. Kayak emang kayak perantara atau prolognya untuk masuk ke Fishman. Nah. Dan di situ kalau kalian sempat lihat cuplikan atau lihat screenshotnya yang bagian remake Fishman, emang artnya kelihatan lebih baru, lebih serius sih. Iya, kayak highlight bayangannya itu lebih. Iya. Nggak flat. Bahkan sampai yang Van Letter itu juga sudah beda lagi art style-nya. Van Letter iya, gaya-gaya. Kalau Van Letter itu menurutku gayanya kayak yang terakhir kita nonton di Egghead itu. Iya.
Stylenya. Ya. Ya terakhir episode 1100 Satu garis juga. tegas gitu aja. Nah, Lebih ke warna-warna yang flat, terus garisnya nggak terlalu banyak arsiran gitu, tegas tuh. ya. Oke, berarti langsung ini kita bahas One Piece fan letter. Ya. Oh, ada satu berita lagi Apa tuh? yang ramai di Surabaya. Rame di Surabaya. Tentang Ya. One Piece. Nggak ada sih, cuma bisa disambung-sambungin. Pudel. Hah? Hah? Kalau sing tahu oke. Apa itu? Nggak ada yang tahu. Nggak Apa tahu. itu? Aku tahu Agus donasi. Bukan itu. Hah? Ini Pudel Gloria, dekat rumah kok. Gloria lawan Cita Hati. Hah? Gak tahu iki. Apa itu? Basket dah. Apa sih? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Gak tahu. Oh, tapi di TikTokku muncul. Padahal aku di Ambon. Dia cerita Jadi- apa iki? Ya gitu. Dia mau ceritain. Apa? Jadi yang viral di video TikTok itu ada anak Cita Hati datang ke sekolah Gloria. Dia datang bawa preman-preman gitu. Katanya itu mengintimidasi salah satu anak Gloria. Nah, terus ditelusuri, ternyata bermula karena anak Gloria itu sebelumnya istilahnya apa ya, memberi julukan kepada anak Cita Hati itu. Apa Jadi anak itu julukannya? dibully. Pudel. Gak tahu. Iya ya, aku ya nggak tahu. Di TikTok ya gue. Iya. Oh, ya aku jarang nonton. Nggak, hubungannya ambek One Piece opo? Nah itu, maksudnya ya, kenapa dia harus sampai ekstrim gitu toh? Yang jadi keributan kan karena dia membawa preman ke sekolah Gloria. Hah. Ya, misalnya kalau misalnya sampai dia diculuki pudel itu, kalau misalnya emang dia modelnya seperti wali kotanya apa? Tempatnya begitu apa namanya? Oh. Orange Town. Ya, kalau emang dia modelnya seperti itu ya sebenarnya kan nggak apa-apa dipanggil pudel. Kayak kurang nyambung sih sama One Piece sebenarnya. Wali kotanya kan nggak keberatan, namanya juga pudel. Itu kan karakter fiksi. Masa orang di dunia nyata namanya siapa dipanggil Pudel? Coba, apakah waktu Mayor Pudel lahir rambutnya sudah sepanjang itu belum? Kenapa kok waktu lahir sudah dikasih nama Pudel? Ya suka-suka yang ngarang dong. Apa hubungannya? Tak pikir bahas Setelah apa dia no sudah- berita One Piece di Surabaya. Suruh tipes tak? Ya udah, lanjut. Oh ya, kalau ngomong-ngomong soal berita dunia One Piece, banyak juga One Piece Cafe One Piece apa? Ya, cafe ya. Oh ya, Oh Cafe. iya di Jakarta, Jakarta. Di Senayan, Senayan Plaza Park. Senayan. Oh, Senayan Park ya. Ya, pokoknya di Jakarta dan itu kan kayak udah diterbitin desainnya, ada depannya ada Fishman. Ternyata itu juga satu rangkaian dengan ditayangkannya ulang Fishman ini, guys. Mosok. Iya, kan masuk semuanya jadi satu, jadi terkoneksi. Sama seperti puzzle, potongan puzzle di One Piece fan letter. Oh ya, Makanya. bukan karena itu. Soalnya ada berita katanya kalau kita misalnya pakai lisensi karakter One Piece, itu kostum yang lebih lama itu lebih murah. Oh, enggak sih. Justru kalau yang lebih lama itu jadi trademarknya. Kayak New World, kostum New World tuh kayak OG-nya. Ngerti enggak? Dan itu juga nyambung sama merchandise dari Miniso yang sudah dijual di nggak cuma di Miniso Land Jakarta tapi di Surabaya pun udah ada. Kan ada poster bounty. Bounty-nya tapi Bounty-nya belum itu- sampai sing itu. Bounty-nya ya. sama dengan bounty dimasuk di Fishman. Fishman. Semua ternyata sudah dipersiapkan. Aku sempat mikir, loh, kenapa nggak bikin poster Gear 5 ini? Oh ternyata semua sudah disiapkan untuk Fishman Island. Oh begitu. Iya. Makanya aku kira tuh karena versi karakter yang lama, jadi
itunya lebih murah lisensinya. Bisa juga. Kayak yang kemarin waktu kamu tahu Mickey Mouse kan sudah nggak ini, sudah public domain kan, sudah nggak bisa istilahnya ditarik royalti lagi. Tapi itu bukan Mickey Mouse yang sekarang, Mickey Mouse yang desain dulu. Hitam putih. Yang hitam putih, yang modelnya dia matanya cuma satu garis toh. Oh. Ya mungkin itu kayak aku cocok logi bisa juga sih. Mungkin lebih ke faktor. Kamu beneran atau valid? Kak, iku Hendy cuma mengira-ngira tapi tapi kok kan bisa masuk juga toh. Kayak semuanya kembali ke Nek secara manajemennya ya masuk Koko ngomong karena itu udah lama. Boleh kon cocok logimu kon lebih absurd daripada pudel tadi ya. Ya lebih masuk iki, ini masih bahas One Piece. Pudel itu apa? Cuma nama karakter aja. Ya Mayer Pudel itu. Coba kalian pikir. Waktu lahir kan dia masih gundul. Kok bisa namanya pudel terus rambutnya tumbuhnya ngikut jadi pudel gitu. Mending kita bahas One Piece fan letter, guys. Oke, One Piece fan letter. Ya, siapa dulu yang mau beropini apa? First impression sebelum kita deep down. Oh ini ya, sinopsisnya dulu kali ya. Kamu tahu. Ya, jadi sinopsisnya itu ini adalah menceritakan setting setelah perang Marineford, terus masuk ke berkumpulnya topi jerami di Pulau Shabody setelah 2 tahun perang Marineford. Nah, itu menceritakan tentang orang-orang NPC yang menggemari para kru topi jerami ini. Ada yang bocah, penggemar Nami, terus ada yang marinir yang ikut perang Marineford tapi selamat, terus dia terinspirasi dari Luffy. Terus ada juga penggemarnya siapa? Penggemar Chopper. Terus ada penggemar penjaga toko yang suka Brook, pengen nonton konsernya, ya. Ya, kurang lebih sinopsisnya gitu. Terus yang ternyata mereka itu secara tidak langsung pada akhirnya mereka terkoneksi karena sama-sama sebagai orang yang menggemari kru topi jerami. Dan ada kisahnya masing-masing. Mulai dari yang kayak mereka terinspirasi, kayak contohnya yang cewek kan dia kayak terinspirasi dari Nami. Cewek cantik terus bisa keliling dunia sampai diburu. Dia sampai ngefans pengen ngasih surat. Nah itu fan letter. Kurang lebih itu guys sinopsisnya. Ada lagi yang mau nambahin atau kita langsung impression? Mulai dari Chris dulu deh. Ladies first. Sebelumnya memang ada episode kayak gini tuh. Nggak ada ya? Cuma ini pertama kali. Ini pertama kalinya cerita yang di luar. Iya, kayak benar-benar spin off. Gitu. Yang nggak nyeritain tentang kru sama sekali ya. Kalau yang nyeritain di luar kru pernah ada novel Ace. Ceritain tentang tapi Ace. Tapi dianimekan loh. Belum dianimekan. Kalau yang dan karya juga yang mungkin udah tahu ini juga terinspirasi dari kisah yang dari novel. Oh ya itu. Jadi ada penulis ya. Penulis ini dapat izin dari Oda buat dia mau nulis cerita tentang orang-orang di dunia One Piece, orang-orang biasa. Nah itu novelnya aku kemarin sempat baca juga. Ternyata di novelnya itu lebih banyak isinya dari ini. Jadi 9 karakter utama topi jerami itu ada masing-masing. Nah yang kemarin kan kayak Frankie nggak ada. Frankie paling yang bocah-bocah itu, yang pas di toko buku. Majalah itu. Bukan Zoro? Karakter utama. Zoro ada di bar. Iya maksudnya tapi kan nggak kayak ngefans gitu nggak tuh? Iya nggak di animenya nggak ditonjolkan banget. Cuman kalau yang aku baca dari wikinya novelnya dia kayak masing-masing itu ada ceritanya. Mungkin ini karena dibuat anime mereka sengaja dikoneksikan, mungkin ya. Ya impresinya
Karena kalau aku nonton One Piece tuh mestinya ya mau tahu ceritanya tokoh utama ya. Jadi aku ya biasa aja sih nih. Kalau aku ya, soalnya kayak kemarin juga ya cuma pas itu aja parte apa ada kakak marinir itu sing benci ADE tapi terus denger suarane Luffy jadi terenyuh terinspirasi gitu. Ya kayak terinspirasi itu tuh yang lainnya aku kurang itu sih kurang tahu maksud dan itu nih tujuannya ini. Kalau Hans gimana Hans? Ya kalau aku kayak sekilas ini, kalian pernah nonton ini nggak? Lion King yang kartun. Pernah Lion King kartun. Zaman dulu. Yo, film jadul. Nah terus Lion King itu pernah ada sequel atau spin-off Lion King 1,5 namanya. Nggak pernah nonton tapi aku. Kayak pernah tahu. Kita pernah nonton kayak dulu ya. Itu spin-off-nya dia bukan di bioskop, jadi kayaknya DVD release. Di video ya. Itu kalau tahu cerita Lion King kan ada Simba waktu kecil kan terus dirawat sama Timon and Pumbaa. Nah, jadi di Lion King 1,5 itu dia settingnya mirip kayak Predator ini. Jadi menceritakan waktu Simba masih kecil itu Timon dan Pumbaa di mana. Dulu mereka bertemu. Iya. Berarti ya cerita karakter sampingan. Ya. Terus ternyata di-reveal kalau misalnya ada beberapa kejadian yang diceritakan Simba waktu mereka belum ketemu nih. Tapi ada beberapa kejadian di ceritanya Simba itu ternyata ada mereka di situ. Kayak gitu konsepnya. Jadi waktu nonton ini aku teringat itu. Oh iya paham. Soalnya di One Piece fan letter tuh mereka kayak para kru topi jerami itu sempat muncul. Ternyata ada lewat gitu toh. Ya. Itu aku paham maksudnya. Di tengah episode Sabaudi yang dulu itu ada kejadian ini itu toh. Ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak misalnya kita lebih menonton kejadian ini tapi dari sudut pandang yang berbeda, tapi kejadian yang sama. Ya. Jadi apa? Ini sama kayak pendapatmu? Bagus. Ya menarik. Menarik. Ya. Ya. Kamu. Udah, ada lagi enggak tambahan? Menarik. Menarik toh. Nah, kalau aku oke lah. Bagus. Tapi enggak sebagus itu. Ya untuk mengisi ini loh ada dunia perspektif lain. Seru tapi menurutku tidak sepik itu. Masih kerenan episode Kobe kemarin sebelumnya. Ya Allah. Nah, kenapa? Jadi katanya ratingnya di sepanjang episode One Piece anime ini ratingnya yang paling tinggi. Ya. Nah itu, aku juga dengerin review atau baca review orang-orang katanya bagus. Kayak, ini peak One Piece kembali ke core-nya gitu. Tapi aku enggak, ya bagus tapi enggak sampai segitunya sih. Overrated. Mungkin secara ininya maksudnya gambarnya bagus. Penyajian ini nih loh. Yang bagus emang secara ininya ya. Kalau menurutku visual dan Easter egg. Musiknya bagus sih. Waktu yang sebelum terakhir itu, kayaknya nggak terlalu perhatikan.
kurang ingat. Kreditnya aku ingat. Kalau waktu sebelum adegan terakhir itu loh, yang puzzle ngumpul-ngumpul jadi satu itu loh. Oh iya, anak kecil Lagunya apa? Saja anak itu ditangkap sama marinir yang jahat. blonde itu ya. Itu lagu apa ternyata? Terus kan musiknya deng 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 deng. Terus kayak tambah banter gitu nggak sih? Ya. Kayak dinamikanya menggugah semangat gitu. Iya. Itu bagus sih secara musikalisasi, visual, storytelling. Itu bagus. Tapi menurutku yang bikin kurang apa? Mungkin karena terlalu semua itu dipaksakan di satu episode. Jadi kayak kita, gimana? Cepet iyo. Terlalu cepat. Itu juga, itu tuh menurutku kelemahannya juga. Karena banyak cerita jadi satu. Kalau ini aku juga lagi lihat di wikinya tuh. Ini kan memang terinspirasi dari novel itu. Kayak tadi udah bilang, novel itu kan dia ada ceritanya dari 90 saat itu kan. Ya. Jadi si Luffy ada ceritanya sendiri, Zoro, Nami. Jadi Punisher ini itu diambil dari beberapa cerita yang ada di novel itu, tapi nggak semua ditampilkan. Ya. Yang lebih kelihatan itu ceritanya Luffy, yang kakak adik marinir itu, sama ceritanya Nami, si anak yang mengagumi Nami itu. Itu yang ditonjolkan di animenya. Ya. Tapi kalau di novel aslinya dia kayak lebih, yang karakter-karakter lain juga tercover, lebih terhighlight juga. Ada, kalau yang lebih kental kan antara dua ini, cerita dua ini yang paling ketara kan di Punisher. Ya. Kalau yang lain itu ada yang marinir yang senang sama Chopper itu ada juga. Terus sama Frankie kalau yang ya Frankie sama yang Brook itu jadi satu kalau aku baca. Jadi harusnya itu kalau di novel itu Frankie itu ceritanya sendiri. Perempuan yang jaga toko itu harusnya fokusnya ke ceritanya Frankie di majalah itu karena dia dijaga toko. Terus Brook itu yang pengen nonton konser Brook itu ada orang lain lagi sebenarnya kalau di novel, bukan orang yang sama yang jaga toko itu. Jadi kayak diambil di mix and match gitu supaya bisa coba dimasukkan sebanyak mungkin dalam satu episode. Ya. Tapi kayak beberapa cerita kayak dari Usopp itu nggak ada. Dari Sanji nggak ada, dari Robin juga nggak ada di Robin paling nggak kroso sih kayaknya. Tapi dia muncul. Iya, cuman cepet muncul lewat gitu, tapi maksudnya bukan cerita yang dari novelnya dimasukin. Kalau Zoro, Sanji masih ada yang bahas di bar. Oh, lebih kuat ini. Terus terakhir Sanji siapa? Sanji bontinya lebih rendah, paling rendah. Itu salah satu paling lucu sih. Nah, sekarang momen favorit apa? Momen favorit di anime One Piece fan letter. Kalau aku itu sih, flashback ke Marineford itu mantap ya. Flashback awal-awal, langsung ditunjukin. Perangnya, karakter ini muncul semua. Itu favorit kedua. Favorit ke satu adalah adegan ketika NPC itu, kakak beradik itu terjebak di kakinya Ors sampai kaki Eanu, yang satu kejepit itu salah satu terbaik, yang bikin kayak mantep banget, kayak paling tergugah di situ sih aku. Momen favorit. Kalian apa? Iya sama aku. Kalau aku yang gitu. Kalau aku sama sih kayak yang tadi aku yang itu. Kakak beradik di medan perang. Ya itu mantap. Itu kayak
peaknya sih, lebih peak daripada endingnya menurutku. Kayak mantap. Dan siapa? Belum nemu. Kalau aku justru endingnya sih kalau aku. Ya. Endingnya yang itu ya, kayak semua kepingan puzzle terkumpul. Ya. Soalnya aku terus terang kalau yang bagian flashback di Marineford itu yang kakak beradik itu. Apa aku waktu nonton itu soalnya terjemahannya kurang sip ya. Kamu ingatnya jadi apa? Kayak mesti agak mikir gitu. Apa hubungannya ngono. Oh. Aku tahu kan waktu itu dia terjebak, terus adanya juga terjebak. Dia lolos tapi kaki luka tuh, mau nolong. Tapi wes ada kayak serangan-serangan dari pacifist. Itu. Terus dia mau kabur. Terus dia bilang, tinggal aja. Terus dia lihat Luffy lari ke arah malahan. Aku adiknya ngomong gitu Luffy nih. Ya, pokoknya sesuatu yang tentang brother. Saudara-saudara. Kayak rasanya itu kenapa kok Luffy Mugiwara sampai gitu? Siapa memang dia? Mungkin sampai segitunya sama di episode pas Marineford mungkin ada sing maksudnya Marine itu tanya-tanya gitu loh, pas ngomong-ngomong terus Luffy nih ngomong gitu. Ya pokoknya intinya adiknya. Iya, dia itu kayak terinspirasi sama Luffy yang segitunya mau menyelamatin saudaranya, tapi dia kok malah mau ninggalin gitu. Itu sih, kayak dia malah titik baliknya di situ deh. Akhirnya nolong saudaranya. Meskipun saudaranya kan emang jengkelin. Iya, jengkelin. Suka ngece-ngece. Soalnya secara titel deh Marin kan dia juga lebih tinggi. Ada lebih tinggi. Soalnya kakaknya ku kayak orangnya ceroboh ngono gitu. Bukan ceroboh, kayak lurus. Kalau adiknya itu kayak ya kita curang dikit lah, menjilat dikit lah kayak gitu. Makanya dia bisa lebih tinggi toh. Cepet naik. Iya. Just kayak gitu. Nah, sekarang ini karakter favorit. Siapa yang sudah ada? Aku dulu deh. Karakter favoritku adalah marinir kepala di situ. Sensei Chopper. Ya, lucu soalnya, tidak terduga. Itu siapa namanya nggak dimention juga ya? Kayaknya dia sempat dimention namanya tapi aku lupa. Dan itu memang ada di episode-episode itu. Nggak ada. Kayaknya ya di novel ini aja. Iya deh. Dan di novel aja. Kalau aku nggak salah inget ya, karakter-karakter lain tuh nggak ada namanya. Yang ada namanya cuman si marinir itu nggak tahu apa pangkatnya, kapten or admiral or something. Anak cewek nggak ada namanya? Nggak ada. Di wiki ada nggak namanya, Hans? Ingatku nggak ada namanya. Nggak ada ya. Cuma tulis girl. Girl case-nya siapa? Sebegitu. Marin older brother. Marin younger brother. Segitu NPC-nya sampai gak ada nama itu juga. Iya. Sing ada nama ya itu kapten atau vice admiral itu toh. Soalnya sempat disebut toh. Penjaga toko. Orang di bar gitu namanya. Ya itu favoritku sih. Soalnya tidak terduga. Awalnya kan kayak kayak model-model garp gini toh. Badannya gede. Rambutnya tajam-tajam. Ternyata kawaii. Coba. Ya. Kamu siapa ya? Siapa? Hans ada ndak karakter favorit? Aku kayaknya itu sih. Kakaknya yang ini. Pudel. Yang lebih tua. Older brother ya. Dia cocok karisma karakter utama juga sih sebenarnya. Iya. Ya. Chris belum nemu? Apa ya? Ya karakter. Mungkin anak kecil 2 itu. Anak kecil 2? Anak kecil 2 yang di toko buku itu loh. Itu penggemar kan, Frankie ya kalau nggak salah. Awalnya kan dia ngejek-ngejek si penjaga toko toh. Terus di akhir-akhir dia lihat penjaga toko sedih. Terus dia kasih kabar baik itu loh.
Oh, Akhirnya bisa. kamu dapat tiket nonton nih, udah aku carikan. Oh, Itu nggak sih? iya. Itu. Nah, itu sangat tidak terduga sih. Aku bahkan lupa mereka Nice. mukanya seperti apa. Ya nggak, wajahnya sih nggak, cuma ada momen deh. Ya ternyata nggak senakal dan sejahat itu anak-anaknya gitu loh. Ya, ya. Sendablek-dableknya orang itu pasti ada baiknya ya. Kecuali marinir yang nangkap itu. Yo itu Yang siapa rambut sih? pendek. Nggak tahu. Aku yuk gak jelas kayak kok jahatnya gitu loh, marinir tapi kok jahat. Iya, latarnya kurang. Ya itu. Kalau di ini deh nama case-nya itu nama karakternya Rich Kid Marine. Rich kid, anak orang kaya. Ya. Pantes ngece-ngece. Emang waktu itu di adegannya ada bilang, ya dia bisa kesini karena orang tuanya kaya atau apa gitu. Oh, iya ya. Ada celetukan gitu. Terus kalau yang si marinir bersaudara itu juga masih tetangganya atau apanya yang cewek tuh? Iya. Sering Nanti kan kemarin kan di-mention Mae. Loh, kamu kan anaknya penjaga buah apa itu? Iya. Toko pemilik toko buah. Iya, kan sama Mae diomongin. Kamu itu harus kayak mereka. Bagus mereka kerja jadi marinir gitu toh. Marinir sukses. Ya itu, seperti orang tua Asia. Bahkan mereka bantu perang di Marineford. Oh iya itu. Ya kayak gitu. Seru sih. Kayak yang seru itu ada kru topi jeraminya yang nyempil-nyempil itu lucu. Cuman ya kalau menurutku ya kurangnya itu. Menurutku kemunculan yang paling ini siapa? Usop. Oh, paling berperan, paling nongol. Iya. Lama. Karena dia interaksi langsung dengan karakter NPC-nya. Yang lain kan enggak. Iya. Meskipun enggak diliatin mukanya ya dari belakang toh. Tok irung itu. Cuma kelihatan hidungnya. Iya, menurutku overrated karena ya itu terlalu padat dalam satu episode. Mungkin kalau bisa dibikin 2 episode atau 1 episode lebih lama, mungkin 30-40 menit mungkin bisa lebih anu sih. Itu kalau Tapi emang sekarang dari segitu saya. ya, rata-rata animenya satu episode 20 menitan. Iya. ya itu kayak dia mereka ngikuti episode durasi, standar. Durasi episode. anime. Yes. Oke. Ada lagi tambahan? Nggak ada. Skor. Oh ya boleh. Skor. Lebih penutup skor akhir. Saya dulu kayak saya nilai 8/10. Saya Gue overrated. Itu orang saya overrated. Nah, kalau overrated itu 9/10. Nah, ini 8 kan masih ya 8 itu ya bagus. bagus tapi enggak sebagus Ya 7. kalau episode Garp yang Kobe itu 9,5 aku. Kalau ini 8. Nah, itu perbandingan. Oh. By the way nonton Danda. Dan Enggak, aku enggak. Enggak tahu, tapi tahu pernah dengar. Iya. Ya aku kemarin gak jelas. habis nonton Tapi One Piece kita Fan Letter, nonton. terus nonton Dadadan episode terakhir, episode 4. Oh, mantep, bagusan Iya. ini. Ya itu sekilas review jujur dari seorang nakama, guys. Jangan dibully ya, ini opini pribadi. Tapi nilai 8, bagus kok. Kalau aku 7. Oke, Grace 7. Sedang-sedang saja. Hans berapa Hans? Aku 8. Oh, sama. Bagus. Menarik. Bagus Ya, tapi makanya itu. Mm-mm. Skorku sama kamu, tapi kamu kasih 8. Maksudnya, menurutmu overrated, tapi kita skornya sama. Iya, aku menurutku overrated. Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh kayak, oh ini One Piece kembali ke masa jayanya. Episode filler terbaik. Aku menangis nonton One Piece ini, One Piece Fan Letter. Nah itu kan kalau nilainya 9,5, aku 8 aja. Nggak, belum sampai segitunya. Ya itu dari saya. Ya. Oh ya ngobrol-ngobrol kalau kalian
ini mau koleksi figur One Piece guys. Ya. Kalian bisa cek di IMF Shop, ada di Shopee, IMF Shop nama tokonya, atau di Instagram ada imf.shop. Di situ ada banyak sekali figur-figur One Piece. Original. Iya, sudah pasti original dan juga harganya terjangkau guys. Terbaru ada One Piece, ya, ada Luffy Gear 5. Ready. Ya, cuman 300 ribuan aja. Silakan dicek link di deskripsi. Yoi. Alright. Ada yang mau tambahan? Oh ini, kalian nggak ini sekalian mumpung di podcast. Apa? Klarifikasi Apa? scam. Oh, ini kan dari podcast. Beda channel. Nanti ada channel podcast traveling. Nanti kan. Oke, kalau gitu sekian ya untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa kalian bisa support dengan like, dengan share, dengan follow, atau sebarkan ke teman-teman kalian para pencinta One Piece guys. Oke, saya pamit. Saya Hendy. Saya Grace. Saya Han. Sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Bye-bye.